Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Kelembagaan Organisasi Sosial dan Kepemimpinan akan mempresentasikan materi tentang manajemen mutu terpadu. Baik, poin-poin yang akan kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama definisi, yang kedua konsep, yang ketiga ajaran utama, yang keempat manfaat, yang kelima prinsip, yang keenam indikator, yang ketujuh tahapan peningkatan mutu, yang kedelapan alat dan teknik perbaikan mutu. Definisi manajemen mutu menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Saskin, di mana manajemen mutu merupakan sebuah sistem yang dimaksudkan untuk memproduksi barang atau memberikan jasa layanan yang secara ekonomis yang memuaskan persyaratan atau permintaan pelanggan. Yang kedua yaitu Chip Tono, di mana manajemen mutu merupakan perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan pengertian serta kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada Salis, di mana manajemen mutu merupakan falsafah dan metode yang membantu institusi untuk mengelola perubahan dan menentukan agenda atau kegiatan yang berkaitan dengan tuntutan baru pelanggan yang secara bertubi-tubi dan mendesak. Definisi manajemen mutu yaitu merupakan suatu sistem nilai yang mendasar dan komprehensif dalam mengelola organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan dalam jangka panjang dan memberikan perhatian secara khusus pada tercapainya kepuasan pelanggan dengan tetap memperhatikan secara memadai terhadap terpenuhinya kebutuhan seluruh stakeholders organisasi yang bersangkutan. Poin kedua yaitu konsep, di mana konsep ini diambil dari kata lain dari manajemen mutu yaitu TQM. T sendiri menegaskan segala benda atau fasilitas dan setiap orang yang ada di organisasi dilibatkan dalam peningkatan yang berkelanjutan. Q yaitu total kepuasan pelanggan adalah fokus utama dari manajer dan staf. Dan M sendiri bermakna setiap orang dalam organisasi apapun status mereka, posisi atau peran mereka adalah manajer di bidangnya masing-masing. Ajaran utama dibagi menjadi 10. Yang pertama, fokus pada pelanggan. Yang kedua, obsesi mutu. Yang ketiga, pendekatan ilmiah. Yang keempat, komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerja tim. Yang keenam, sistem peningkatan mutu yang berkesinambungan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, kebebasan yang terkendali. Yang kesembilan, penyatuan tujuan. Dan yang kesepuluh, pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Manfaat. Yang pertama, memberikan gambaran sehingga memperjelas tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, membantu mempersiapkan dan membantu rencana pelatihan. Yang ketiga, mempermudah mendesain proses dan pergerakan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan meningkatkan kinerja. Terdapat 7 prinsip dalam manajemen mutu. Yang pertama ada consumer focus atau yang fokus pada konsumen, di mana fokus utama manajemen mutu adalah untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan berjuang untuk melampaui harapan pelanggan. Kemudian yang kedua ada leadership atau kepemimpinan, di mana seorang pemimpin dari semua tingkatan menetapkan serta menyatukan tujuan, arahan, dan menciptakan kondisi di mana orang-orang terlibat dalam mencapai tujuan atau sasaran dari organisasi tersebut. Yang ketiga ada engagement of people, yakni keterlibatan seluruh partisipasi atau orang-orang yang ada di sebuah organisasi. Orang-orang yang ada di sebuah organisasi dituntut untuk berkompeten, mampu diberdayakan, serta keterlibatan orang-orang tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan atau menambah kapabilitas organisasi dalam menciptakan dan memberikan nilai. Kemudian yang keempat ada proses approach,
yakni pendekatan yang menekankan pada perbaikan proses, di mana hasil yang dapat diprediksi dan konsisten akan tercapai lebih efektif dan efisien jika aktivitas-aktivitas dapat dimengerti dan dikelola sebagai proses-proses yang saling berkaitan serta berfungsi sebagai suatu sistem yang utuh. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut dapat berkomunikasi dengan baik untuk bisa mencapai sebuah perbaikan yang baik pula, di mana dengan komunikasi yang baik ataupun interaksi yang baik, maka akan adanya sebuah perkembangan yang dilakukan oleh orang-orang di dalamnya. Kemudian poin yang kelima ada empowerment, yakni menggunakan pendekatan sistem, di mana organisasi-organisasi yang sukses selalu fokus terhadap perbaikan. Seperti yang telah saya katakan tadi bahwa perbaikan tersebut akan mempengaruhi orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Apabila organisasi tersebut mengalami perbaikan, maka sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut secara tidak langsung akan meningkat, entah itu dari segi kemampuan berpikir, kemampuan kerja, atau skill secara nyata. Kemudian di sini ada evidence-based decision making, di mana pengambilan keputusan berdasarkan fakta, kemudian pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data, serta informasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jadi, teman-teman sekalian, bahwa apabila kita mengambil sebuah keputusan, maka kita harus mengambil keputusan berdasarkan fakta yang ada, kemudian realita, sehingga hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya kesenjangan ataupun kesalahan di kemudian hari. Kemudian di sini ada relationship management atau hubungan yang saling menguntungkan, di mana untuk mempertahankan kesuksesan, organisasi harus mengelola hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah para pemasoknya. Dalam arti di sini sebuah organisasi harus memberikan partnership yang baik, citra yang baik kepada rekan kerjanya, agar kegiatan kerjasama yang dilakukan itu bisa berjalan sampai tujuan dari organisasi itu tercapai dengan baik. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada indikator manajemen mutu. Yang pertama ada top management support, di mana dorongan pimpinan pada karyawan untuk berbagi pengetahuan yang bermanfaat bagi organisasi. Di sini seorang pemimpin harus memberikan fasilitas, baik itu berupa pelatihan, pemberdayaan maupun lainnya, untuk bisa melatih skill serta kemampuan dari karyawannya tersebut, agar dapat membantu pemimpin atau perusahaan dalam mencapai tujuan secara efektif. Kemudian di sini ada quality information, di mana sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan proses dalam menjalankan proses serta tanggung jawab yang ada di dalam organisasi. Kemudian di sini ada proses manajemen, di mana proses manajemen adalah tahapan yang mengarahkan orang lain agar bisa mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bahwa proses manajemen ini sangat penting dilakukan agar bisa memperoleh hasil yang efektif dan efisien dalam memajukan organisasi. Kemudian yang keempat ada product design. Kemudian yang kelima ada workforce management, di mana kemajuan sebuah perusahaan erat kaitannya dengan kinerja karyawan perusahaan tersebut. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bahwa penerapan workforce management ini mendukung kualitas kinerja karyawan sangat diperlukan, di mana dia berperan pada segala sesuatu yang dijalankan perusahaan untuk menjaga produktivitas dan kinerja karyawan agar tetap efisien. Di dalamnya mencakup berbagai hal seperti penjadwalan karyawan, pelacakan kehadiran, sistem penggajian, hingga dengan operasional contact center. Kemudian di sini ada supplier involvement, kemudian ada customer involvement, dan juga
Yang kedelapan ada employee empowerment. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tahapan peningkatan mutu dan juga alat dan teknik dalam perbaikan mutu. Di mana untuk tahapan peningkatan mutu ini ada 4 yang harus kita perhatikan. Yang dimana yang pertama itu ada era pengawasan mutu atau quality inspection. Yang dimana quality inspection atau pengawasan mutu ini digunakan atau untuk mempertahankan mutu kualitas dari produk yang dihasilkan, yang dimana di sini pengawasan dilakukan untuk mempertahankan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan, yang dimana nanti dalam pengawasan ini akan ada evaluasi setelah dilakukan pengawasan, mana yang akan diubah, mana yang akan ditambah, dan juga mana yang akan dihapus dari perusahaan tersebut. Jadi untuk pengawasan ini sangat perlu ya dilakukan dalam perusahaan, karena sebelum kita menuju perusahaan yang lebih maju itu harus ada pengawasan terhadap kinerja perusahaan dan juga pihak-pihak yang bekerja sama, juga keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua, itu ada kontrol mutu, yang dimana kontrol mutu ini adalah pengendalian atau teknik aktivitas terencana yang dilakukan untuk mencapai atau mempertahankan serta meningkatkan mutu produk atau jasa agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sejak awal oleh perusahaan, yang dimana ketika perusahaan sudah merencanakan sebuah kinerja atau sebuah kerjasama antara perusahaan satu dan perusahaan yang lain, itu harus adanya kontrol. Nanti di sana akan terbuat sebuah cara yang dimana saling berkomunikasi satu sama lain dan juga mengontrol jalannya produk perusahaan atau saham-saham perusahaan, agar perusahaan yang saling bekerja sama tahu sampai manakah mereka akan bekerja sama dan sampai keuntungan manakah mereka akan tetap dalam kerjasama tersebut. Terus yang ketiga itu ada penjaminan mutu, yang dimana jaminan mutu ini adalah adanya pemecahan masalah, yang dimana nanti dalam perjanjian perusahaan itu ada jaminan mutu dalam sebuah produk perusahaan, yang dimana kualitas produk itu dipaparkan oleh perusahaan yang akan saling bekerja sama. Jadi jaminan untuk mutu perusahaan ini merupakan seluruh perencanaan dan kegiatan sistematik atau objektif dan standar dalam menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu berdasarkan pelayanan yang standar. Jadi untuk jaminan mutu ini, ketika kita melakukan pelayanan yang lebih dari standar, itu sudah sangat bagus untuk perusahaan yang kita saling bekerja sama seperti itu. Untuk juga jaminan mutu ini sangat penting dalam kerjasama antar perusahaan, terutama antar pemimpin-pemimpin yang memang itu saling bekerja sama dan juga saling mengesahkan atau menerima kerjasama tersebut. Itu harus ada jaminan-jaminan yang harus diberikan tentang produk-produk perusahaan yang akan masuk ke dalam perusahaan lain. Yang ketiga itu memang sangat penting juga ya untuk kerjasama antar perusahaan, karena kalau tidak ada jaminan, terkadang perusahaan lain tidak mau bekerja sama dengan pimpinan perusahaan kita. Yang keempat itu ada era manajemen mutu, yang dimana manajemen mutu ini adalah suatu pendekatan manajemen untuk organisasi atau perusahaan yang terpusat pada kualitas berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan berlaku untuk kesuksesan jangka panjang, yang dimana untuk yang keempat ini itu mencakup semua yang tadi, yang 1, 2, 3, yang dimana untuk manajemen ini, manajemen mutu itu sangat penting, yang dimana manajemen itu mencakup semua deretan yang ada
dalam organisasi, mulai dari manajemen anggota dan juga manajemen waktu, juga pembuatan produk untuk bisa dipasarkan nantinya, atau untuk partisipasi anggotanya dalam bekerja di perusahaan tersebut. Manajemen juga perlu agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan lancar, karena manajemen itu ada perencanaan dan juga planning yang memang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu yang memang tujuannya ini adalah mencapai sebuah keuntungan. Baik, setelah melakukan peningkatan mutu dalam perusahaan, ini kita juga akan melakukan perbaikan mutu terhadap perusahaan, yang dimana perbaikan mutu ini sangat penting karena di sini kita sudah melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan, perkembangan produk perusahaan, dan juga bagaimana berjalannya perusahaan selama beberapa tahun misalkan. Di sini untuk perbaikan mutu itu ada gugah pikiran. Yang pertama, gugah pikiran ini itu bagaimana kita mensosialisasikan inovasi atau kreativitas baru terhadap produk sebuah perusahaan agar bisa dicari dan juga tidak mudah hilang dalam pasar. Terus yang kedua itu ada jaringan kerja kemiripan. Yang ketiga ada diagram tulang ikan. Yang keempat itu ada analisis keadaan lapangan. Nah, untuk analisis keadaan lapangan ini sangat penting untuk perusahaan, yang dimana untuk analisis sebuah keadaan lapangan itu sangat penting untuk kelangsungan berjalannya produk. Yang dimana ketika kita sudah memproduksi produk, itu kita perlu tahu target atau ke siapa kita akan menunjukkan produk tersebut, atau yang semisalkan analisis pasar lah, agar bisa membuat produk tersebut bisa berjalan di pasar nantinya. Terus yang kelima itu ada pendiagraman. Yang keenam itu ada diagram arus, yang dimana ini nanti ada diagram yang memang menunjukkan bahwa seperti inilah peningkatan produk setiap bulan atau setiap tahun dalam perusahaan ini. Yang ketujuh itu ada analisis prateo, yang dimana analisis ini nantinya akan digunakan dalam menganalisis bagaimana jalannya produk dan sampai manakah produk itu berkembang, seperti itu. Jika tidak bisa berkembang maka akan ditarik kembali. Terus yang 8 ini ada pengukuran kinerja, yang dimana perusahaan mengukur sampai manakah karyawan-karyawannya melakukan evaluasi terhadap kelangsungan produk, yang dimana bagaimana kinerja perusahaan atau anggota perusahaan ini mengembangkan produk itu menjadi produk yang memang gampang dicari, terus sulit hilang dalam pasar. Yang 9 itu ada pemetaan arah karir, yang dimana di sini ketika perencanaan dalam pemasaran produk itu sudah adanya pemetaan ke arah mana produk ini akan berjalan dan sampai manakah nanti kira-kira produk ini akan berjalan di pasaran. Karena untuk pemetaan arah karir ini kadang ini masih isu-isu atau masih tidak tentu, karena kita belum tahu sampai manakah konsumen akan memakai produk yang kita tawarkan. Seperti itu.